kepada Pak Putu? Dua abang saya. Dia adalah salah satu keajaiban dalam hidup saya. Oh, keren Rendra tentunya. Begini, ada banyak murid Rendra. Tidak banyak yang ajaib. Putu Wijaya adalah salah satunya yang ajaib. Karena ngomongin soal Pak Putu Wijaya sudah sebelumnya sudah kami pernah angkat beliau, sekarang ngomong soal Rendra dari kacamata dan topi Pak Putu. Iya. Bagi Anda seorang Rendra itu apa? Bagi saya Rendra adalah seorang pelopor, seorang pelutas batu teater modern Indonesia yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Hampir tidak seorang pun di Indonesia yang tidak terpengaruh oleh dia. Jadi kita berusaha untuk menghilangkan dia, tapi kita tetap saja melekat. Ini luar biasa, ini orang luar biasa. Apanya? Yang melekat itu apanya? Kan beliau adalah seorang pemain film, penyair, cerpen, dramawan. Anda tuh belajar apa sih yang melekat itu? Ada 5 yang saya catat dari dia, yang penting sekali. Jadi selama ini orang kagum kepada dia karena dia ganteng, karena dia atraktif, karena dia mainnya bagus, tapi orang lupa bahwa dia telah meletakkan batu yang sangat penting, satu, keberanian untuk melawan. Luar biasa, dia sangat berani. Tidak ada yang melakukan dia, setan pun dia tantang. Pantang menyerah, ini juga luar biasa. Kita kadang-kadang kalau menghadapi tantangan, kalau lihat kira-kira tidak berhasil, ya menyerah. Tapi dia terus saja jalan. Dan kemudian yang ketiga, mempertimbangkan tradisi. Ini luar biasa. Dia orang yang berasal dari Jawa tradisinya begitu besar, tapi dia pertimbangkan lagi tradisi, mana tradisi yang benar-benar yang harus diwarisi dan mana yang harus dibuang. Dan kemudian mempertimbangkan, saya turut ke 13 kota setelah beliau meninggal, membawa itu, dan kemudian melihat dari sudut pandang yang lain. Ini juga luar biasa bahwa buat dia, istri misalnya, istri setiap hari berubah karena kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi tidak ada hal yang sama. Itu membuat sesuatu yang sudah diceritakan oleh orang lain menjadi baru kalau dia yang menceritakannya, karena dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Betul. Iya. Saya mendengar dari Pak Ariman, selama sekitar 7 tahun beliau tidak terlibat dalam aktivitas, hanya diajar main bola, tetapi masih bisa kemudian berdiri dan melakukan hal yang serupa. Iya. Kalau kemudian Anda sendiri, karena bergerak dalam bidang yang hampir sama dengan Rendra, ilmu apa saja yang bisa Anda terapkan, yang bisa Anda ambil, yang sampai sekarang masih Anda gunakan? Tentu saja tidak kemudian pandang istri dari setiap hari beda. Iya. Ilmu menghilang. Ilmu. Bagaimana kita mengkritik orang tapi tidak kelihatan. Bagaimana kita membicarakan sesuatu tapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana kita sebenarnya menggelitik orang tapi orangnya merasa senang gitu. Jadi benar-benar ilmu gaib. Saya mendapat sebuah pernyataan bahwa Pak Putu masih menggunakan nama seorang Rendra sebagai sparring partner dalam diskusi, bahkan setelah beliau tidak ada. Iya. Apa maksud? Buat saya, selain ilmunya dia, buat saya Rendra itu seorang guru. Jadi dia mengajari kita sesuatu, tapi dia juga seorang sahabat. Seorang sahabat, kita bicara tentang pacar, tentang apa saja yang sama rata. Dan kemudian dia seorang musuh, seorang sparring partner. Dengan dia, kalau saya ingin berhasil, saya harus mengalahkan dia. Jadi setiap kali melihat dia, saya merasa melihat ada sesuatu yang harus saya loncati, dan itu menimbulkan energi dalam diri saya. Itu seorang Rendra dari kacamata seorang teman, dari seorang relawan, dari seorang murid. Bagaimana dengan Rendra dari kacamata keluarga? Saya mengundang salah satu anak dari Pak Rendra, almarhum Rendra. Saya persilakan, gimana Kak Gerangan? Pernah bertemu Anda disebut-sebut sebagai Driving Star. Kita akan ngobrol dengan dia sesaat lagi. Satu jam lagi. Pabrik tadi ada pernyataan yang mengejutkan buat saya ketika ibu dia bilang bahwa Maryam atau dipanggil Mei ternyata lama tidak berada atau dekat dengan ayahnya dan hanya 2 bulan sebelum beliau wafat baru ada di sampingnya. Apa penjelasannya Bida? Sesuatu yang rumit. Saya kira tadi di awal percakapan ada serempetan percakapan dengan Bung Ariman Srigal.
situasi dan kondisi kami di tahun-tahun itu tidak terlalu baik di akhir 70-an itu, dan ketika saya mengandung besar, Rendra dan saya bicara, kami memutuskan untuk nanti jika bayi ini lahir akan dititip pada orang tua saya. 2 tahun yang lalu untuk pertama kalinya anak saya pulang ke rumah kami. Wow. Saya masih ingat itu 5 Mei tahun 2009. Apa yang Anda rasakan saat itu? Puluhan tahun tidak bersama dengan ayah. Saya selalu dengan ayah saya selalu dengan ibu saya. Tapi tidak Hanya jarak hanya secara fisik aja kami nggak pernah sama-sama. Karena saya tahu kami tidak akan pernah berpisah. Dalam hati nggak mungkin, hanya secara fisik aja, emang. Baik, sekarang Anda memutuskan untuk terlibat secara detail dalam teater. Banyak orang yakin bahwa Anda akan bisa memiliki karya yang jauh lebih hebat, disebut sebagai The Rising Star. Apa Anda komentar untuk itu? Mengapa Anda pilih itu? Apa karena Anda seorang anaknya Rendra? Enggak. Awalnya saya nyanyi, Mas. Saya nyanyi, ayah saya nonton. Itu awal 2005, tiba-tiba dia bilang, kamu harus main untuk saya. Ih, aku nggak bisa acting nih. Kamu harus main untuk saya. Saya nolak, dan 5 kali dia bertanya, akhirnya saya iakan hanya karena ini untuk ayah saya. Tahu-tahu gara-gara drama itulah saya jatuh cinta dengan acting. Wow, itu... Bila Anda ingin menambah terlibat semua dalam urusan teater? Mimpi saya, waktu mereka masih anak-anak betul, nggak ada satupun yang jadi seniman. Biar aman, Mas. Aman dalam hal? Semuanya tangible. Nah, perlu dikejar-kejar karena... Iya, Mas. Ibu-ibu kan sederhana aja. Semua jelas. Dari awal sampai akhir. Tapi kalau jadi seniman kan semua nggak jelas, Mas. Ada Pak Putu loh, jelas juga loh. Sama. Istrinya saya kira akan sependapat dengan saya. Mari kita bicara, apakah ada hal yang mungkin menurut almarhum Rendra merupakan sebuah mimpi besarnya yang mungkin ada yang belum terrealisir? Banyak, Mas. Indonesia tentram, damai, betulan, merdeka. Dalam arti yang seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Nah, yang terakhir mungkin. Anda bisa dibilang sebagai pewaris Bengal Teater. Iya toh? Jangan-jangan Anda yang harus megang. Anda melihat bahwa ayah Anda memiliki teman-teman luar biasa di sini. Termasuk di situ ada Pak Hariman, ada Pak Putu. Anda terbeban nggak? Pewaris Bengal Teater Rendra kan semuanya. Enggak. Bukan saya. Beban? Enggak. Anda yakin untuk itu? Kenapa? Yakin. Karena saya bukan ayah saya. Oh, itu dalam, susah menjelaskannya itu. Kira-kira kalau begitu, Anda bukan pewaris, ada boleh semua. Anda kira-kira mau apa 10 tahun dengan Bengal Teater ini? Kita berkesenian seperti biasanya tentu. Dengan cara kita sendiri. Jawaban filosofis yang sudah disampaikan. Saya pikir ini adalah bagian dari bentukan Rendra dan ibunya tentu saja. Ada banyak pesan yang mungkin akan bisa kita tangkap di sini. Dari karya-karya Rendra, dari teman-teman Rendra, dari keluarga Rendra yang memberikan kita gambaran bahwa nama ini memberikan kita sebuah bekal terhadap bagaimana Indonesia masa mendatang. Bebas dari segala tekanan, bebas dari ketidakadilan, bebas untuk berekspresi. Anda sudah bersama dengan Ida, bersama dengan Mei, bersama dengan tamu-tamu dalam 1 jam lebih untuk mengetahui Rendra dari sisi yang lain. Terima kasih sudah bersama kami. Kita akan jumpa lagi pada episode mendatang. Sampai jumpa.
aku